Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar muatan matematika materi penjumlahan pecahan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada penjumlahan pecahan ini terdapat 8 materi yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang kelima, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Yang keenam, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Yang ketujuh, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Dan yang kedelapan, penjumlahan pecahan desimal. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai 4 materi dulu ya. Sebelum kita memulai, mari kita memahami konsep dasar penjumlahan pecahan. Di sini ada gambar pizza yang telah dipotong-potong menjadi 8 potong bagian yang sama besar. Nah, Rina memotong pizza menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian pizza dibagikan kepada 8 orang temannya. Nah, pizza yang telah dipotong itu kan berarti 8 temannya mendapatkan 1 potong pizza. Nah, cara menuliskannya yaitu 1/8. 1 disebut sebagai pembilang dan 8 disebut sebagai penyebut. Benar sekali. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ada 2 gambar pizza yang telah dipotong-potong dan ada yang sudah dimakan. Pizza yang pertama ada 8 potong, tetapi yang sudah dimakan ada 2 potong. Kemudian pizza yang kedua ada 8 potong juga. Yang sudah dimakan ada 4 potong. Berarti jumlah keseluruhan dari masing-masing pizza ini yaitu 8 potong. Cara menuliskan pizza yang pertama yaitu 2/8. Kemudian pizza yang kedua 4/8. Benar sekali. Jadi 2 adalah pizza yang telah dimakan, kemudian 8 adalah jumlah keseluruhan pizza. Kemudian 4 adalah pizza yang telah dimakan. Kemudian 8 adalah jumlah keseluruhan pizza. Nah, 2 dan 4 ini adalah pembilang. Kemudian 8 adalah penyebut. Nah, kita apabila menemukan soal yang pecahan berpenyebut sama, kita sisihkan terlebih dahulu penyebutnya. Berarti kita sisihkan dulu angka 8. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Langsung kita tuliskan 6/8. Jadi langsung kita sisipkan lagi angka 8 tadi, 6/8. Kemudian 6/8 ini bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil nilainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu membagi 2 bilangan ini, bilangan 8 dan 6 dengan bilangan yang sama. Di sini kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. Hasilnya 3/4. Benar sekali. Lanjut ke penjumlahan yang kedua yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 2/3 ditambah 2/4. Kita perhatikan, 3 dan 4 adalah penyebut yang berbeda. Berarti tidak bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu dengan samakan penyebutnya dengan menentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Di sini ada 3 dan 4, berarti kita cari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 yaitu 3 sama dengan 1 dikali 3, kemudian 4 2 dikali 2. Nah, berarti tinggal kita kalikan, hasilnya 12.
Nah, penyebut 3 dan 4 tadi kita ganti dengan 12. Coba kita tuliskan ulang soalnya. 2/3 ditambah 2/4 sama dengan, kita tuliskan terlebih dahulu 12. Nah, kemudian bagaimana cara mencari pembilangnya? Pengganti dari 2/3 menjadi titik-titik per 12. Caranya yaitu 12 dibagi dengan 3. Dibagi penyebutnya yang tadi ya, hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan pembilangnya, berarti dikalikan 2, hasilnya 8. Sama untuk 2/4, sama cara mencarinya, hasilnya yaitu 6/12. Setelah kita menemukan penyebutnya sama yaitu 12, maka tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 6, hasilnya 14. Benar sekali, berarti hasilnya 14/12. Nah, 14/12 ini bisa disederhanakan kan? Benar sekali, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Cara menyederhanakannya yaitu 14 dibagi 12, hasilnya 1. Sisanya berapa? Sisanya 2. Kita tuliskan 2/12. Jadi 12 ini adalah penyebut dari pecahan yang sebelumnya ini. Begitu, jadi tidak diganti. Penyebutnya tetap sama dengan penyebut pecahan biasa. Nah, berarti hasilnya 1, 2/12. Kemudian kita lihat 2/12 ini masih bisa disederhanakan kan? Iya, benar sekali. 2/12 bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil nilainya dengan cara membaginya ya. Di sini kita bagi 2 dan hasilnya yaitu 1/6. Itulah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan ke penjumlahan yang ketiga. Nah, penjumlahan yang ketiga ini yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sebelumnya, mari kita pelajari bagaimana sih cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu di sini ada contoh 1/2/3. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, nah, kita kalikan penyebutnya yang 3 ini tadi. 3 dikali 1 ditambah 2 gitu. Kemudian kita tuliskan penyebutnya tetap sama ya, 3 dikali 1 hasilnya 3 ditambah 2, 5. Nah, ketemulah hasilnya 5/3. Jadi pecahan biasa dari 1/2/3 yaitu 5/3. Nah, dalam penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran ini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini tadi. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengelompokkan pecahan biasa. Nah, untuk nomor 1 ini, karena kita sudah mengerjakan contoh soal yang 1/2/3, saya rasa untuk mengerjakan soal ini tidak sulit karena kita telah mempelajari cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh soal yaitu 2/3 ditambah 1/2. Kita ubah dulu 1/2 ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Seperti itu tadi ya. Caranya yaitu 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti pecahan biasa dari 1/2 yaitu 3/2. Benar sekali. Nah, kita langsung ke cara kedua. Cara kedua yaitu dengan mengelompokkan pecahan biasa. Sama seperti cara pertama, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya untuk pecahan campuran ini. Nah, kita tuliskan di situ. Ada bilangan 1, kita pindah di bagian depan. Kemudian pecahannya kita tuliskan di bagian belakang. Berarti 1 ditambah 2/3 ditambah 1/2. Kemudian kita turunkan lagi 1. Ingat, disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya di sini kita samakan yaitu 6. Kemudian kita tinggal mencari pembilangnya.
Nah, di sini hasilnya 1 ditambah 4/6, kemudian ditambah 3/6. Hasilnya 1 ditambah 7/6. 7/6 ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa, benar sekali. Caranya 7 dibagi 6, 1. Kemudian sisanya 1/6. Nah, ketemulah 1 ditambah 1/6. Jadi tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. Kemudian kita tuliskan 1/6. Hasilnya 2, 1/6. Pintar sekali. Yuk kita lanjut ke penjumlahan yang keempat, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pada penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran ini, ternyata ada dua cara juga. Cara yang pertama dengan mengelompokkan pecahan biasa seperti pada penjumlahan sebelumnya tadi. Kemudian cara yang kedua dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya hampir sama ya, hanya di sini semuanya pecahannya itu pecahan campuran. Oke, kita bahas pada cara yang pertama dengan mengelompokkan pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh soal yaitu 2/5 ditambah 2/3. Oke, kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tuliskan 2 ditambah 2/5 ditambah 1 ditambah 2/3. Kita kelompokkan 2 ditambah 1 ditambah 2/5 ditambah 2/3. Seperti ini sudah kita kelompokkan bilangan beratnya sendiri dan bilangan pecahnya sendiri, ya kan? Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyamakan penyebutnya. Di sini kita jumlahkan 2 ditambah 1, 3. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 15. KPK, tentunya mencari KPK atau dikalikan dengan penyebutnya. Nah, 15 dibagi dengan 5 hasilnya 3. 3 dikali 2, 6. Kita tuliskan 6/15 ditambah 15 dibagi 3 berapa? 5. Benar sekali. 5 dikali 2, 10. Kita tuliskan 10/15. Berarti tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 6/15 ditambah 10/15. Hasilnya yaitu berapa? Ayo. 3, 16/15. Nah, 16/15 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan 16 dibagi 15 menjadi 1/15. Nah, ketika kita sudah menemukan 1/15, kita jumlahkan dengan angka 3 tadi. Jadi kita jumlahkan menjadi 4/1/15. Benar sekali. Ya, terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.